Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Masih bingung dengan filmnya? Gue akan breakdown film ini dengan sangat detail namun sesimpel mungkin. Tanpa banyak basa-basi, let's get to it. Sebelumnya, biar kalian nanti bisa lebih connect, umumnya, guideline sebuah story plot secara simpel itu bisa dibagi menjadi 3. Act 1 adalah setup, Act 2 adalah confrontation atau konfrontasi, Act 3 adalah resolution. Dan dari 3 act ini, kasarnya, Act 1 itu adalah 25%, Act 2 itu 50%, dan Act 3 itu 25%-nya juga. Dan dari 3 act ini, kita bisa bagi menjadi 8 sequence. Yang pertama adalah introduction atau eksposisi para karakternya. Jadi di bagian ini kita akan dijelasin sifat karakternya itu seperti apa dan backgroundnya seperti apa. Contoh mudahnya seperti Peter Parker di awal-awal film Spider-Man. Kita jadi tahu bahwa Peter Parker adalah seorang anak yang kutu buku dan culun, tetapi naksir dengan cewek primadona sekolah, yaitu Mary Jane. Dan juga ia punya teman baik yang bernama Harry, dan juga Harry ini punya ayah yang bernama Norman Osborn yang merupakan pengusaha kaya. Sequence kedua adalah dilema. Biasanya di sini terjadi kejadian yang kurang menyenangkan. Contohnya di film Interstellar, saat Cooper disuruh untuk menjadi pilot dalam perjalanan keluar angkasa, karena bumi sudah tidak layak ditinggali, di mana dia harus meninggalkan anak-anaknya. Sequence ketiga adalah first obstacles atau hambatan pertama. Ini adalah bagian di mana saat tensi menjadi lebih tinggi dan yang dipertaruhkan juga semakin tinggi. Ini adalah point of no return. Contohnya seperti di film Interstellar lagi, saat Cooper akhirnya memutuskan untuk pergi menjalankan perjalanan interstellarnya tersebut dan meninggalkan anak-anaknya. Atau seperti di film Shawshank Redemption saat Andy Dufresne mengaku bahwa dia bisa membantu para sipir tentang permasalahan pajak yang mereka miliki. Sequence 4 adalah midpoint atau klimaks pertama. Ini adalah saat di mana Andy Dufresne mengetahui bahwa dia tidak bersalah karena temannya Tommy pernah kenal dengan orang yang membunuh istri dan juga selingkuhannya. Atau saat Cooper salah mendarat dan menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya dalam beberapa jam di Miller's Planet. Sequence 5 adalah twist and turns. Ini adalah poin di mana harapan mulai turun dan juga protagonis mulai kebingungan harus berbuat apa. Seperti saat Cooper ke Dr. Man's Planet dan ternyata Dr. Man hanya memberikan harapan palsu dan berkhianat. Sequence 6 adalah low point atau titik terendah. Ini adalah bagian di mana saat semua harapan seakan pupus dan tidak ada jawabannya. Seperti saat Andy Dufresne yang mau meminta bantuan ke kepala sipirnya untuk membebaskan dia dengan bantuan Tommy yang bisa bersaksi untuknya. Namun kepala sipirnya malah memasukkan dia ke sel isolasi selama 1 bulan dan Tommy malah dibunuh. Atau seperti saat Dr. Man meledakkan endurance-nya Cooper, dan lalu Cooper harus pergi meninggalkan Dr. Brand dan masuk ke Gargantua. Sequence 7 adalah klimaks utama. Ini adalah bagian di mana nasib sang protagonis sedang berada di ujung tanduk. Ini adalah tahap penentuan apakah sang protagonis akan menang atau kalah. Seperti saat Andy Dufresne yang tiba-tiba menghilang dari sel penjaranya, atau saat Cooper masuk ke dalam Tesseract. Don't let me leave, Murph! Sequence 8 adalah resolusi. Ini adalah bagian di mana kita dijelaskan tentang bagaimana keadaannya setelah adegan penentuan di sequence 7 tersebut. Tentu struktur ini bukanlah struktur yang fix karena ini hanyalah guideline. Cerita bisa dibengkok-bengkokkan sekreatif mungkin, tetapi mungkin ini adalah pedomannya. Sesimpel bisa saja ditaruh hook di bagian paling depan dari filmnya. Biasanya adegannya itu sangat keren, seru, brutal, dan juga mencekam, agar para audiensnya itu tergigit di kursi dan penasaran dengan kelanjutan dari filmnya. Tak terkecuali dalam film karya Randy Lawrence yang super jenius ini. Namun bedanya, film ini adalah metafilm, yaitu film di dalam film, yang mana pasti akan membuat bingung dari sebagian besar kita yang menonton. Namun cara termudahnya adalah kalian bayangin film ini terdiri dari beberapa layer. Dan dalam setiap layernya terdiri dari 8 sequence. Dan dari 8 sequence tersebut terbagi menjadi 3 act juga. Kita masuk ke layer 1. Namun kalian bayangin di layer 1 ini, filmnya itu berwarna. Karena di layer 1 ini semuanya itu adalah kejadian nyata. Sequence 1 layer 1 ini adalah introduction, seperti yang tadi kita udah pelajarin. Sequence 2 adalah saat Bagus PDKT ke Hana dan masing-masing punya false belief-nya.
Sequence 3 atau first obstacle-nya adalah Bagus pingin ubah mindset Hana, tetapi Hana keras kepala. Lo akan nulis false belief-nya gitu? Iya. Oh. Sequence 4 yaitu midpoint atau klimaks pertama dari layer 1 ini adalah saat Bagus dijauhin oleh Hana. Sequence 5 yaitu twist and turn atau turunnya harapan. Ini adalah saat Bagus memaksakan untuk membuat skripnya walaupun Hana menjauhi dia. Sequence 6 atau low point ini adalah saat Bagus terkejar deadline namun tidak tahu apakah Hana akan mengizinkan dia untuk merilis skripnya atau tidak. Scene di mana Bagus berencana untuk meminta izin kepada Hana ini tidak ada dalam filmnya, karena ini adalah layer 1. Sequence 7 atau klimaks utama ini adalah saat Bagus minta izin ke Hana untuk skripnya, dan lalu ia menyatakan perasaan ke Hana. Sequence 8 atau resolusinya adalah saat akhirnya Bagus mempresentasikan skripnya itu ke produser. Kita masuk ke layer 2 sekarang. Layer 2 ini adalah scene di mana kita banyak nonton di dalam filmnya. Bedanya dengan layer 1, sequence pertama di layer 2 ini dimulai dengan pitching film ke produser. Sequence 2 menetapkan tujuan untuk membuat filmnya. Bisa dilihat dari scene saat Bagus salaman dengan Payoram. Ada false belief-nya, karena Bagus belum menyelesaikan skripnya dan belum melanjutkan hubungannya dengan Hana. Sequence 3 adalah first obstacle. Muncul saat Selin mengatakan bahwa harus minta izin dulu ke Hana untuk membuat filmnya ini. Lalu ini juga adalah point of no return, karena Bagus ditunjuk sebagai sutradara untuk filmnya juga. Sequence 4, klimaks pertama muncul saat makan nasi padang di mana Hana kecewa dengan perkataan Bagus. Sequence 5, harapan mulai pupus saat deadline film dipercepat, jadi mau tidak mau harus lanjut bikin filmnya. Sequence 6, low point muncul saat Bagus lost contact dengan Hana. Mas, orangnya ada. Lagi keluar sebentar katanya. Sequence 7, klimaks terjadi saat Bagus meminta izin rilis skripnya kepada Hana saat dia bertemu lagi. Dan lalu Bagus menyatakan perasaannya. Sequence 8 terjadi saat Bagus akhirnya mengalah dengan false belief-nya. Dan Hana pun membuka hati untuk Bagus. Masuk ke dalam layer 3, ini adalah dimana pada bagian tengahnya yang merupakan fiksi, hasil karangannya dari Bagus. Mari kita tuturkan dari sequence 1. Ini sama ya, seperti layer 1, Bagus bertemu Hana lalu naksir. Sequence 2, Bagus merasa bisa ubah Hana, tapi Hana merasa nggak akan bisa move on. Masing-masing punya false belief. Sequence 3, Hana beneran nggak bisa move on. Tidur di sofa, nangis, masih kebayang sama suaminya yang dulu. Sequence 4, Hana nggak setuju sama Bagus, hanya tersinggung saat makan padang dan ngamuk saat ngelihat secara nggak sengaja bahwa hidupnya dia dibikin jadi film. Inilah titik di mana filmnya sudah nggak sesuai dengan keadaan nyata seperti di layer 2. Sequence 5, hubungan Bagus dan Hana merenggang. Hana nyoba move on, tapi tetap nggak bisa. Sequence 6, Bagus dalam proses menyutradarakan filmnya, tapi karakternya seakan jelek banget dan dia jadi nggak yakin, ditambah dia ngerasa udah kehilangan Hana. Sequence 7, klimaks scene ada pada adegan sinematik saat Bagus ngejar Hana pakai motor galon, dan akhirnya bertemu, tetapi kakinya kelindes dan patah. Sequence 8, resolusi terjadi langsung setelah saat itu, Hana dan Bagus akhirnya berciuman. Happy ending. Dan lalu yang membuat kita tambah bingung itu, karena sebenarnya kalau mau di breakdown lagi, ada layer keempat, yaitu scene-scene di mana Dion Miyoko dan Julie Estelle beradu acting. Intinya, layer 1 dengan layer 2 itu mirip kejadiannya, karena layer 2 itu mengambil inspirasi dari kejadian nyata yang ada di layer 1. Yang membuat berbeda hanyalah titik 8 sequence-nya tersebut. Namun layer 3 ini yang berbeda pada bagian titik di tengahnya itu saat Bagus dibetain oleh Hana dan lost contact. Yang mau gue salutin dari film ini adalah kekreatifan Yandy Lawrence dalam membuat filmnya yang awal hitam putih lalu berubah menjadi berwarna untuk menandakan mana yang nyata dan mana yang film. Namun yang terutama adalah untuk menandakan bahwa Bagus dan Hana pada akhirnya sudah bisa membuka pikiran dan hati mereka masing-masing. Lu nggak perlu move on. Move it aja. Mungkin bisa dibilang ini adalah film Indonesia terfavorit Bang Sotoy, terutama jika kalian sinefil atau penggila film, seperti yang Panji Pragiwaksono bilang. I think this is a love story not only for people who are in love, but also a love story for the people who love the art of movie making. Benang merahnya, dari dalam film ini kita bisa belajar bahwa kehilangan orang yang kita cintai pasti menyakitkan. Tetapi jika kalian beri diri kalian waktu dan kesabaran, lalu kalian beri diri kalian sendiri kesempatan, yakinlah bahwa kalian bisa sembuh.
Namun dari kulit luar filmnya, kita bisa belajar bahwa kreativitas yang dipadukan dengan keberanian akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Lu cuma cinta sama dunia film sempit kecil lo tuh, yang lo anggap bisa ngubah dunia. Jadi gimana sobat tanya-tanya? Please bantu Bang Sotoy untuk ngubah yang di belakang itu menjadi warna gold. Dan kalau kalian mau request yang lain silahkan komen di bawah. Dan jika kalian mau merchandise silahkan cek link pada deskripsi. Salam tanya-tanya.